Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rizka Matadiana, NPM 203510038 dari kelas 1A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang flowchart yang saya buat tentang ascending, descending, mencari data, dan sebagainya untuk tugas 14 dari pemrograman komputer 1 di Universitas Islam Riau. Nah, yang pertama di sini dimulai dari start, habis itu masuk ke data, masuk ke deklarasi variabelnya. Di sini ada array, size of array, deklarasi variabel i sama dengan 0. Nah, di sini baru kita masuk ke untuk menampilkan komen, yang mana komen tersebut untuk menyuruh user memasukkan inputan, memasukkan angka yang dia inginkan. Misalnya angka 1 untuk mengurutkan data secara ascending, angka 2 untuk mengurutkan data secara descending, angka 3 untuk mencari data atau men-search data, angka 9 untuk keluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama tentang jika user memasukkan angka 1. Sini. Nah, jika user memasukkan angka 1, maka menampilkan data secara ascending di sini. Nah, menampilkan data secara ascending, maka i tadi kan 0. I kurang dari size min 1. 0, benar kan? 0 kurang dari size min 1. Ini untuk perulangannya, untuk menentukan jumlah perulangan yang terjadi di sini. I kurang dari size min 1. Berarti kan misalnya itu kita ada 15 data kita. Size ini data ya. Jumlah data kita. Ada 15. 15 kurang 1 berarti 14. Berarti ada 14 kali perulangan di sini. Baru turun ke bawah. J sama dengan 0. Kenapa J sama dengan 0? Karena untuk memulainya itu dari 0, J-nya. Yang di bawahnya ini J kurang dari size min 1 min I. Nah, ini untuk menentukan berapa kali perulangan yang ada di sini. Yang ada di datanya untuk mengurutkan datanya. Misalnya J kan 0. J kurang dari size kurang 1 kurang I. I-nya 0 masih. Berarti J kurang 15 kurang 1, 14. J itu kurang dari 14. Berarti akan terjadi perulangan selama 14. Sebanyak 14 kali di sini. Nah, jadi baru turun ke bawah jika benar, baru dilakukan perbandingan di sini. Data J dibandingkan dengan data J plus 1. Apakah data J ini lebih besar daripada data J plus 1 atau tidak? Jika data J lebih besar daripada data J plus 1, maka akan dilakukan swap atau pemindahan data. Yang mana, ini kan kita secara ascending. Yang mana data terbesar itu dipindahkan ke angka yang sebelah kanan. Sesudah itu, jika false, maka ini lanjut juga ya. Maka J sama dengan J plus 1. Maka ditambahkanlah inkremennya J sama dengan J plus 1. Baru masukkan ke sini. Nah, barulah melakukan pulangan ini sampai J-nya 14 kali. Sampai ini false. Sampai sudah tidak bisa dilakukan perulangan lagi. Barulah ke bawah sini. I sama dengan I plus 1. Terjadi inkremen lagi. I sama dengan I plus 1. Baru masuk ke sini lagi. Nah, ini terus melakukan perulangan sampai I-nya itu sudah lebih dari 14, sudah lebih dari size min 1-nya tadi. Barulah masuk ke false, langsung ke print array-nya. Langsung ke print array. Nah, di sini kan gara-gara soalnya itu ada untuk melakukan perulangan ya, untuk agar jika selama tidak ditekan angka 9, dia tidak akan keluar. Maka dia akan balik lagi ke sini. Kita menggunakan do while switch case juga di sini. Nah, sudah melakukan perulangan di sini. Dan jika user memasukkan angka 2, maka akan sama seperti perulangan yang terjadi, seperti proses yang terjadi di ascending tadi. Tetapi bedanya yang descending itu di sini. Perbandingannya, data J kurang dari data J plus 1. Nah, jika data J ini kurang dari data J plus 1, maka akan
dilakukan swap. Maka data J, data yang lebih kecil, itu dipindahkan ke sebelah kanan. Terus lakukan pulangan tadi seperti yang sudah saya jelaskan di ascending. Nah, jika user mengklik angka 3, maka otomatis akan masuk ke dalam mode pencarian data. Nah, di sini pertama keyword. Di sini menyuruh user untuk memasukkan keywordnya, untuk memasukkan apa yang dicari user ini. Nah, langsung bawah I sama dengan 0. Kita set I sama dengan 0. Bawah lagi. Ini untuk melakukan perulangan awalnya. Apakah I kurang dari size? I ini 0 tadi. Size itu adalah jumlah datanya. Apakah I kurang dari 15? Jika iya, maka ke sini. Nah, jika I kurang dari size, kurang dari 15, maka data I, data yang kita masukkan tadi, data yang ini, data yang di sini, data arraynya, dibandingkan dengan keyword, dibandingkan dengan yang user tadi, yang dimasukkan atau diinputkan oleh user tadi. Dibandingkan, jika ada, maka tampilkan match jika benar. Jika salah, jika tidak ada, maka tampilkan not match. Baru masuk ke I sama dengan I plus 1. Begitu terus sampai I-nya itu tidak kurang dari size atau ini penilai salah. Langsung false. Langsung masuk ke perulangan do while tadi. Langsung masuk ke sini lagi. Untuk menyuruh user memasukkan pilihannya. Jika user mengklik angka 9 ini, maka artinya keluar. Print terima kasih dan keluar. Jika user tidak memasukkan angka 9, maka tidak akan keluar dari program ini. Nah, ini programnya. Pertama yang biasa, ini deklarasi variabel dan arraynya. Kita menggunakan looping do while, switch case, dan if else. Jadi, ini pertama untuk menampilkan komennya. Program by, nama-nama dari salam nanti. Ini untuk mendeklarasikan size dan juga untuk mengukur size-nya, yaitu size of data dibagi size of string. Ini juga untuk menampilkannya, menampilkan komen-komennya. Sedangkan ini untuk menampilkan ini data-data yang kita masukkan tadi. Nah, di sini untuk memasukkan komennya, misalnya klik angka 1 untuk menunjukkan data secara scanning, bla bla sampai 4, klik angka 9 untuk keluar. Baru sini menyuruh user untuk memasukkan pilihan, apakah yang milih 1, 2, 3, atau 4, atau mengklik angka 9. Disimpan di pilihan ini. Nah, di switch ini, jika pilihannya adalah case 1, maka ini kan akan menampilkan data terurut secara ascending ya. Ini untuk melakukan perulangannya. Ini untuk menampilkan ini untuk membandingkan data J kurang dari data J lebih dari data J plus 1 atau enggak. Kalau misalnya data J lebih dari data J plus 1, maka akan terjadi swap atau pemindahan datanya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, jika user memilih angka 2, sama saja seperti ini. Tapi kan ini angka 2 ini untuk descending. Maka yang menjadi perbedaannya dengan ascending itu di sini, di perbandingan datanya. Kalau tadi kan lebih besar, kalau ini lebih kecil. Data ascending itu data yang mengurutkan dari kecil terlebih dahulu. Jika data descending itu data yang mengurutkan lebih besar terlebih dahulu. Nah, ini untuk menampilkan atau memanggil datanya. Untuk memanggil data descendingnya. Ini untuk memanggil data ascendingnya. Nah, yang terakhir, jika si user ini memilih angka 3, maka otomatis ke keyword ya kan, ke mode pencarian data. Ini keyword lowercase-nya. Nah, jika keyword lowercase ini
keyword lowercase sama dengan keyword. Ini for in ini untuk melakukan perulangannya. Ini untuk melakukan perhitungan atau seberapa panjang sih array-nya untuk melakukan perhitungan nih. Dan keyword lowercase j ini diubah menjadi to lower keyword sama dengan lowercase. Jadi setiap data yang masuk dari keyword itu akan menjadi data yang memiliki huruf kecil. Begitu juga dengan ini, sama saja. Yang menjadi bedanya adalah string temporary, yaitu data i. Setiap data i-nya ini diubah menjadi data dari huruf kecil. Habis itu barulah masuk ke sini. Jika temporary sama dengan keyword lowercase, jika datanya sama, maka tampilkan index match. Jika tidak, maka tampilkan not match. Nah, jika counternya sama dengan 0, jika hasilnya tuh lebih dari 0, maka data ditemukan terdapat. Counternya itu kan hasilnya tadi, data yang match. Else, jika yang lain, maka data tidak ditemukan. Jika 0, maka data tidak ditemukan. Nah, ini break. Habis itu case 9. Langsung terima kasih, baru kita masukkan while sini. Jika pilihan tidak sama dengan 9, maka keluar dari program. Nah, ini contoh programnya. Bentar. Nah, jika kita masukkan ke 1, maka memerlukan data secara ascending. Kita masukkan angka 2, maka akan memerlukan data secara descending. Nih. Jika kita masukkan angka 3, maka akan muncul pencarian data, misalnya repan. Nih. Terdapat satu data yang match. Di depan. Cek 9. Nah, jika kita tekan angka lain lah selain 9, 8. Ini nggak akan keluar dia sampai kita menekan angka 9. Baru keluar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.